Shalom semuanya, puji Tuhan, haleluya. Saya mau berkata bahwa apabila Bapak Ibu jemaat ada pokok-pokok doa dan rindu untuk didoakan, silakan mengirimkan email ataupun juga mengirimkan WhatsApp ke nomor saya yang nanti akan bisa Bapak Ibu Saudara lihat di layar yang Bapak Ibu Saudara sedang perhatikan saat ini ya. Untuk itu jangan ragu-ragu, jangan sungkan, saya pasti akan mendoakan dan tentunya saya percaya bahwa di dalam nama Yesus doa-doa kita akan Tuhan dengar dan akan dijawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Anugerah-Mu begitu melimpah bagi kami. Anugerah-Mu tak pernah habis bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk proses juga Tuhan, terima kasih. Karena ketika kami diproses artinya kami dikasihi, artinya kami akan keluar sebagai pemenang. Ketika kami diproses artinya akan ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami punya respon yang benar. Untuk kami tidak berkata, ini gak adil, ini gak bisa begini. Untuk kami punya respon yang benar. Hindarkan kami dari kata-kata yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Biarkan setiap umat-Mu mengalami Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena cinta-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari angkat tangan kita. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya
anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Terima kasih Tuhan, ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh Tuhan, hanya anugerah-Mu yang berlimpah bagi hidupku sekarang ini, dan kami mau memuji-Mu. Oh selamanya, 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 selamanya. Oh Bapa, taruhlah penyembahan itu dalam hidup kami. Biarkan kami bisa menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biarkan kami bisa menikmati keintiman bersama dengan-Mu. Dan saya mau katakan, pastikan hatimu beres. Ketika hatimu beres, ketika responmu benar, maka kau bisa menikmati keintiman dengan Tuhan. Saya mau katakan, keintiman dengan Tuhan jauh lebih nikmat daripada semua yang dunia ini bisa berikan. Jauh lebih berharga, jauh lebih nikmat daripada apapun yang ada di dunia ini. Nikmati penyembahan-Mu kepada Tuhan. Bukalah hatimu selebar-lebarnya. Dan saat ini rasakan kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupanmu. Rasakan kekuatan Tuhan itu berlimpah dalam kehidupanmu. Rasakan dan imani itu, bahwa Yesus sedang memeluk engkau, bahwa Yesus sedang memegang engkau, dan Yesus sedang berkata kepadamu, aku mengasihimu, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Anugerahku ada bagimu. Oh, dalam nama Yesus, terimalah itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, setiap umat-Mu yang mengalami jamahan-Mu, jamah mereka. Terima kasih Yesus, jamah umat-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tuhan, terima kasih. Kami memang tidak bisa menaruh pengharapan kepada yang lain. Kami hanya bisa terus minta anugerah-Mu, itu cukup bagi kami. Anugerah-Mu membuat kami bisa mengasihi.
Anugerah-Mu membuat kami bisa hidup di dalam kehidupan tanggung jawab kami. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami, karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu itu terang bagi jalan kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Memang kita ada semua karena Tuhan. Dan saya mau berkata, anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Amin. Katakan, anugerah Tuhan itu cukup bagi saya. Amin. Nah, kita baca satu kebenaran firman Tuhan dari Matius 17 ayatnya yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Nah, perhatikan ya, kata-kata karena kamu kurang percaya. Hari ini saya kasih tema percaya kok kurang. Saya ambil dari ayat ini gitu ya. Karena sesungguhnya percaya kita kepada Yesus itu tidak boleh kurang atau tidak boleh. Saya menyebutnya begini. Saya katakan seperti ini. Ketika kita percaya kepada Yesus, walaupun percaya itu hanya sebesar biji sesawi saja, maka kepercayaan itu akan menghasilkan kuasa yang besar. Kalau kita melihat biji sesawi, terutama kita lihat dari Israel ya, dari bangsa Israel. Pak, saya belum pernah ke Israel. Gak apa-apa, it's okay, doa saja, nanti waktunya Tuhan pasti akan datang. Tapi engkau bisa lihat kok di internet, cari biji sesawi ya, itu pasti akan muncul. Itu kecil sekali biji sesawinya orang-orang Israel itu, kecil sekali. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita punya iman, kita percaya sebesar biji sesawi saja, kita bisa berkata kepada gunung, gunung pindah ke sini, gunungnya pindah. Imannya sebesar biji sesawi, apalagi kalau iman sebesar buah mangga. Wow. Bukan hanya gunung kali ya, mungkin gunung gitu ya. Artinya banyak gunung kita bisa langsung pindahkan. Bagi manusia itu memang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Makanya itu saya mau mengajak setiap umat Tuhan hari ini, jangan kita percayanya itu kurang. Kita cukup punya iman kecil biji sesawi saja, itu kita bisa melakukan perkara yang besar. Nah, karena itu saya mau berkata kepada setiap kita bahwa yang pertama yang harus kita perhatikan, kurang percaya dan tidak percaya itu adalah kedua hal yang tidak disukai oleh Yesus. Iya. Makanya itu saya mau katakan ya, kalau menurut kita nggak mungkin, menurut Tuhan itu mungkin loh. Jangan menurut kita nggak mungkin kemudian kita berkata, oh iya sudahlah, iya memang ini nggak bisa loh. Oh, kalau menurut, maaf nih saya pakai kata ini ya, kalau menurut pikiran kita nih, otak kita yang sempit, yang kecil ini ya, yang terbatas ini, kalau kita sudah berkata, oh ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin lah, maka kita udah mendukakan hati Tuhan loh. Karena kurang percaya ataupun tidak percaya itu sama-sama mendukakan hati Tuhan. Makanya Tuhan menegur. Ya, Tuhan mengingatkan, jangan kamu kurang percaya. Nah, hari ini apa sih yang sedang kita alami? Doakan terus, imani terus, perkatakan terus. Ya,
Setiap intimidasi iblis yang berkata, oh ini gak mungkin, ini gak bisa, ini lihat aja, ini begini, lihat aja begitu, ini begini, ini begitu. Sehingga kita berkata, oh iya ya, gak mungkin. Nah ini hati-hati. Amin. Iblis itu penipu. Memang dia tuh kurang ajar. Ya, dia berkata, oh kamu harus punya iman yang besar. Ya, Yesus berkata, cukup iman sebesar biji sesawi aja, asal percaya. Intinya gitu loh. Untuk itu saya mau berkata kepada umat Tuhan, saya gak tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Mungkin engkau sedang membutuhkan dana, engkau sedang membutuhkan kesembuhan, engkau sedang membutuhkan jalan keluar mungkin untuk bisnismu. Ya, engkau sedang membutuhkan tender, engkau sedang membutuhkan apa saya gak tahu. Tapi dia Tuhan yang maha tahu. Dan dia sedang berkata kepadamu, kenapa kamu kurang percaya? Milikilah iman sebesar biji sesawi. Maka engkau akan melihat mujizat Tuhan itu akan terjadi sampai dengan hari ini. Katakan amin. Yang kedua yang harus kita perhatikan juga adalah apa? Ketika kita kurang percaya, itu akan membuat sia-sia semua ketaatan yang ada di dalam diri kita. Yes. Kita udah berjuang selama ini untuk taat. Kita udah berjuang selama ini untuk tetap setia kepada Yesus. Tetapi semuanya itu akan sia-sia. Karena apa? Karena kita kurang percaya. Jadi saya mau berkata, ketaatan saja tidak cukup. Melayani Tuhan saja tidak cukup. Kalau kita gak punya iman percaya yang kuat kepada Yesus. Haleluya. Saya dulu agak minder nama saya Thomas. Karena seringkali Thomas identik dengan yang tidak percaya. Sampai-sampai saya berkata, kenapa sih bapakku ini kasih nama aku Thomas gitu ya. Kenapa enggak kasih nama Yohanes, Matius, wah itu ya, Paulus, wah itu ya. Bahkan kenapa enggak kasih nama Henok, wah yang diangkat hidup-hidup sama Tuhan. Kenapa ini kok kasih nama Thomas yang enggak percaya gitu ya. Dulu saya minder nama saya Thomas. Sampai salah satu ketika ada seorang yang bernama Thomas juga, seorang yang senior, ya dia pernah tua di gereja Lembah Pujian, ya GBI Rock Lembah Pujian. Dia berkata kepada saya, kenapa kita dikasih nama Thomas? Karena kita berharga buat Tuhan. Oh, kok bisa Pak? Iya, siapa orang pertama yang dikasih kesempatan untuk mencucukkan tangannya di lobang tangan dan lambungnya Yesus? Siapa? Thomas. Iya. Kenapa kita dikasih pertama? Karena kita berharga. Bangkit lagi semenjak itu saya bangga dengan nama Thomas. Tetapi saya mau berkata bahwa yang paling penting adalah kita tetap punya iman percaya kepada Yesus. Ketaatan saja tidak cukup, setia saja tidak cukup kalau kita gak punya iman. Amin. Untuk itu saya mau katakan, sekali iman tetap iman kepada Yesus. Amin. Iman kepada Yesus itu segala-galanya. Bukan cuma sekedar kita mengimani sesuatu, tetapi kita mengimani juga bahwa Tuhan adalah juru selamat buat setiap kita. Yesus adalah penolong yang sejati. Yesus adalah satu-satunya jalan selamat untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu yang harus kita miliki. Janganlah kita kurang percaya. Kemudian yang ketiga, yang penting juga adalah apa? Ketika kita kurang percaya, itu akan menghambat perjalanan kuasa Yesus datang kepadamu. Wow. Saya mau katakan, ketika kita percaya sesuatu, maka sesungguhnya yang kita percaya itu sedang diberikan kepada Tuhan. Ya, dan apa yang kita percaya itu, apa yang diberikan oleh Tuhan itu pasti akan datang kepada kita. Seperti sebuah perjalanan, ya, ketika kita mungkin sedang memesan sesuatu, ya, sedang dibuat. Kita percaya bahwa yang kita pesan itu akan datang dan sedang dikirimkan kepada kita. Tapi kalau kita kurang percaya, maka itu akan menghambat perjalanan kuasa Yesus datang dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan menyerah. Jangan menyerah, tetaplah percaya. Karena sebentar lagi yang engkau doakan itu, yang engkau percayai itu akan datang kepadamu. Katakan amin.
amin, dan amin. Dan saya mau berkata, yang namanya percaya harus sampai akhir. Jangan cuma di awal, jangan cuma di tengah-tengah, tapi sampai akhir. Haleluya. Karena saya mau berkata, identitas kita sebagai anak-anak Bapa, yang pertama itu pasti kasih, dan yang kedua itu adalah iman percaya. Untuk terus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan, dan mau terus percaya sampai akhir. Itu adalah identitas kita. Untuk itu saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari sampai kapanpun tetaplah imani, percaya kepada Yesus. Jangan kamu kurang percaya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba serahkan umat-Mu hari ini dalam tangan-Mu. Hamba berdoa kiranya umat-Mu mengalami kepercayaan 100%, bukan kurang, bukan 90% ataupun 99%, tapi mereka percaya 100%. Bapak, aku gak tahu apa yang sedang dialami mereka, tapi aku percaya bahwa kuasa firman-Mu itu akan bekerja, sehingga membangkitkan mereka dan membuat mereka mengalami kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Aku menyerahkan umat-Mu hari ini dalam tangan-Mu. Diberkatilah mereka di rumah tangga mereka, diberkatilah mereka di studi mereka, diberkatilah mereka di pekerjaan mereka, bisnis mereka, online Tuhan, apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan hamba berdoa biarkan mereka boleh terus hati mereka tertuju kepada Tuhan, mereka boleh terus memperkatakan perkataan iman, mereka boleh terus menghidupi Tuhan kehidupan iman di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa kiranya Tuhan, kiranya Engkau terus mendapati mereka berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas, dan bila Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa bagikan program ini kepada satu orang, dan yang belum subscribe pastikan engkau subscribe. Tuhan memberkati.